Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'du. Qala Allah ta'ala bi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wa qala aidan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Shadaqallahul 'adzim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun. Jamaah pengajian yang kami hormati, alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai detik ini kita masih diberikan oleh Allah kekuatan, kesehatan, kesempatan, lebih-lebih kemauan. Ini merupakan nikmat yang sempurna. Karena banyak orang yang diberikan kesehatan, kesempatan, namun ternyata kesehatan, kesempatan yang diberikan oleh Allah tidak membawa manfaat, justru disalahgunakan, sehingga semuanya akan sia-sia. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang berulang-ulang kali kami sampaikan, Bismillahirrahmanirrahim. Nikmatani maudunun bihima kasirun minan nas. Dua nikmat yang banyak manusia menyia-nyiakannya. Allah memberikan dua nikmat yang sangat besar nilainya, yang sangat mahal harganya, tapi disia-siakan. Kedua nikmat yang dimaksud oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ialah as-sihah, sehat. Kedengarannya ringan, makanya Nabi pernah bersabda juga, kalau ada teman yang bertanya bagaimana kamu sehat, jawablah alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah kami sehat. Karena sehat benar-benar nikmat yang sangat mahal. Kami yakin semuanya sadar. Karena kurang sehat sedikit saja seluruh anggota badan merasakan gak enak. Turu gak enak, mangan gak enak. Apa mana yang Betawi, tambah nemen gak enak. Tapi kalau badan sehat, jangankan hanya makan, tidur, kerja pun enak, semangat. Makanya kita harus benar-benar pandai-pandai mensyukuri karunia Allah yang namanya kesehatan.
Jamaah pengajian yang menghormati setiap penyaji materi atau khotib selalu menyampaikan, mengajak untuk bertakwa kepada Allah. Kenapa suara itu baru takwa? Karena Allah menyediakan surga itu hanya untuk orang-orang yang takwa, tidak untuk umum. Dina undangan umum itu sapa oleh. Niki undangannya khusus. Khusus. Wasariqu ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu iddat lil muttaqin. Berlombalah kamu sekalian untuk bisa mendapatkan pengampunan dari Allah, sekaligus berlombalah untuk bisa mendapatkan surga Allah. Lomba balapan disu-disulan, coba balapan motor ya namanya, sampai kadang-kadang di luar ketemper di luar asar mencelat ngomong lomba untuk bisa mendapatkan kemenangan. Nah, di sini Allah memberitakan dasar ila magfiratin, berlombalah kamu sekalian untuk bisa mendapatkan pengampunan rabbikum wa wasaruku ila jannatin, dan juga berlombalah untuk bisa mendapatkan surga arduhas samawati wal ard, yang luasnya bagaikan langit dan bumi. Ibarat tadi surga yang luasnya bagaikan langit bumi itu hanya disediakan oleh Allah untuk orang-orang muttaqin. Nah, ini juga tidak untuk umum, Pak. Hanya untuk orang-orang muttaqin. Siapa mereka itu? Alladzina yunfikuna fis-sarra, orang-orang yang mau menafkahkan hartanya, sebagian hartanya dalam keadaan lapang, wadara dalam keadaan sempit, warga dinina lan niki sing rada angel Pak, warga dinina dan mampu menahan amarah, mampu menahan amarah. Maka sampai Nabi itu mengatakan, laisa jadi busur hati, bukan dibilang kuat, itu adalah orang yang mengangkat benda berat, angkatan besi ya, sampai rinten kintal ya, rinten kintal. Arah wedok mengangkat sampai sak kintal, sampai koyok King Kong. Masya Allah, luar biasa kuat. Rasulullah mengatakan kuat bukan seperti itu. Walakin syadid, akan tetapi kuat itu ialah alladzi yamliku nafsahu indal ghadab. Orang yang mampu menguasai nafsunya ketika amarah. Terus kadang muring-muring gak harus setan. Masih gak muring-muring juga harus setan. Kadang-kadang semua orang kali dirusak, dibanting, diinjak. Mari ngono ketun. Ini lebih sulit lagi Pak. Memaafkan kesalahan orang lain. Nasni umum Pak, sifatnya bukan hanya sesama mukmin, memaafkan kesalahan orang lain. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan semuanya itu dianggap perbuatan yang baik. Yuhibbul muhsinin, Allah menyintai, menyukai orang-orang yang berbuat baik, termasuk infak waktu lapang, waktu sempit, nahan amarah, memaafkan orang lain, itu adalah perbuatan-perbuatan yang baik.
Sama pengajian mungkin itu sekelas mukadimah. Mudah-mudahan bisa dipahami dan bermanfaat. Semakin Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Hurairah radhiyallahu dari Abi Hurairah, semoga Allah meridhoinya. Inna Nabiya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam utia ditekani, diberikan lewata kusriya malang dijalankannya di Nabi. Makanya Isra Mi'raj itu bukan melaku diri itu, dijalankan. Subhanalladzi asra, Maha suci Allah yang menjalankan. Misalnya Pak, misalnya contoh kopiah nih. Mau buat teke ini dukurirah. Misalnya enten semut mlebu mriki. Bareng kula gek teng mriki ya metu. Kenal semut goan. Lha mamu lumut. Aku gesing ndi buduran lho. Pirang bulan kan makin ini, iyalah gak sampai 4 jam. Nah, ya seperti itulah kok. Satu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa sampai Sidratul Muntaha balik medun maneh. Gak sampai sewengi. Karena dijalankan. Nah ini kan ketika malam dijalankannya Nabi di Ilya, tepatnya di desa wilayah Ilya. Diberikan kepada ini 2 gelas min khamrin, yang satu berisi khamr, yang 2 balabanin lan susu. Ada 2 gelas minuman, yang satu khamr, yang satu susu. Mboten madu kali racun ya. Madu kali racun, sing kanan madu, sing kiwa racun. Wanadara mongko hatekno sapa Nabi, dipandanginya 2 gelas minuman tadi, ilaihima maring karone. Nah, akhirnya Pak Akhoda mongko jupuk sapa Nabi al-labana ing susu. Nah, yang susu yang diambil, khomernya ditinggalkan. Pakola monggo ngucap lari mari kanjeng Nabi sapa Jibril alaihissalam, alhamdulillah. Jibril mengucapkan kalimat alhamdulillah kepada Rasulullah. Alladzi hadaka lil fitrah. Alladzi hadana li hada. Niku mboten kriko, Pak. Alhamdulillahilladzi hadana li hada. Mun kliru ya. Padahal hadana li hada. Hadana li hada. Saking noter oleh muni keliru kabeh. Alhamdulillah hadana li hada. Hadana lihada, yang telah menunjukkan kami kepada ini surga. Mamakun alimah taqwa laula annadan Allah, dan kami tidak mungkin mendapatkan petunjuk kalau bukan karena Allah menunjukkan kita. Makanya seringkali kami sampaikan hidayah itu adalah anugerah. Walaupun lihat di depan matanya mengetahui kebenaran, tapi nggak Allah anugerah gak iso milih sing bener. Segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kamu Muhammad
kepada fitrah kesucian. Allah telah menunjukkan kamu untuk bisa menentukan kesucian. Lai aketta lamun bubuk sira al-khamra ing khamr wa tersesat sapa umatuka umat sira. Kok coba kon ngombe khamr mat seluruh umatmu akan neler tersesat. Lembeh ngombe susu mawon sik kathah sing tersesat. Ndah nea umpamane sing ngombe kala khamr. Makanya dalam kajian yang lalu, khamr itu bukan obat, tapi justru sebaliknya penyakit. Wong ceritane sing kulinan iki. Khamr niku disiraman ya ben ngurut. Kaya spiritus. Bagus carabi bak mobil berkotaki ing dalam wadah gelas. Di sini kotak ini gelas kayu. Kalau nanti disukani tiang mantan-mantan di Kalimantan. Tapi pawai Pak. Ini ceritanya gelas itu terbuat dari akar napa pasak bumi atau pasak pasak bumi. Ini pahit loh Pak. Jadi namun dijoki banyak malas mawon. Mungkin kurang-kurang itu sih pahit mawon ya Pak. Banyak bahan pahit. Dan malah kalau ngomong madu nih ya itu yang pahit ya Pak. Nak madu nak umumnya lah sampai dengan istilah minal asal lebih manis daripada madu. Soalnya dibanding dengan madu yang pahit. Kali penisati baru saya bin saat radhiyallahu qala. Dzikra dibicarakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sapa yang beraten wong magen minal Arab saking wong Arab. Jadi ngomong-ngomong Pak di hadapan Nabi. Ini Nabi orang yang ayu, masya Allah, betul sakfun pintu ya. Nak ayu sakfun pintu itu malah. Mamaro monggo merintahno sapa Nabi Aba Usaid ing Aba Usaid ayo sila yang mengutus sapa Nabi ilaya maring wadon. Marsala monggo sapa Nabi ilaya maring wadon. Pakai bimat monggo teko sapa wadon. Panazala monggo panggon sapa wadon. Ujini Bani Saidah ing dalem bentenge ada yang mengatakan terase Bani Saidah. Jadi ada seorang wanita yang mereka mengaguminya. Senyumnya doa manis sekali membuat pria setengah mati. Matanya doa tajam sekali menusuk jauh ke lubuk hati. Sapa sing delok mesti kepencret.
Hal itu dibicarakan oleh para sahabat di hadapan Nabi karena cek dilamar Nabi. Mikir no kanjeng Nabi. Jadi wis akhirnya dipikirnya. Akhirnya Nabi memerintahkan Abu Usaid untuk bagaimana agar wanita itu bisa datang berhadapan dengan Nabi. Wa kharaja mongko metu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta jaaha hingga teko sapa Nabi wadon. Pada kala mongko mlebu sapa Nabi alaiha wadon. Dari tadi di rumahnya Bani Saidah. Nanti pertemuannya tengriku Nabi masuk ke rumahnya Bani Saidah memperhatikan. Ya, memang lumayan. Lumayan. Palibang berantem monggo nalikane ku wong wadon munakisatun menundukkan raksaha ing sirai wadon. Jadi gak gelem madhep diluk mawon. Mboten karena ngantuk lho ya, diluk ini. Ece kalian jenengan. Walang makalang mongko semangsa minggu nemi ing wadon. Sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala ngucap sapa wadon a'udzu billahi minka kaya ro gendruwo Pak. Nak pirsa gendruwo lak ngoten nak dungane. Misale jenengan lampan-lampah ya. Tiba-tiba melihat sosok yang mengerikan. Dungane Allahumma inni a'udzu billahi minka. A'udzu billahi minka. Napa niku gendruwo, napa wewe gombel, napa nggih? Kuntilanak, sundel buntu. Sundel buntu. A'udzu billahi minka. Jadi setelah Nabi berhadapan dengan wanita itu, bagaimana? Maukah kamu menjadi istriku? Barangkali seperti itu Pak ya. Namun ternyata wanita itu sambil menundukkan mukanya, kepalanya, a'udzu billahi minka. Aku berlindung kepada Allah dari kamu. Kayak nih Pak. Pergilah engkau dari sisiku, jangan kembali lagi padaku, aku sungguh wanita terlalu. Kalau kalau sama Nabi kok aat tuki teman-teman Garsa ingsun ing sira mini saking ingsun. Baik. Kalau memang kamu benar-benar meminta perlindungan untukmu dariku, aku penuhi keinginan kamu. Aku tidak akan mendekatimu. Pun sama-sama keluar. Lalu waqalu ngucap sapa wong akeh. Laha maring wadon. Atadruna Mbak Bu, diantah amal panggilannya tidak tahu. Apakah Mbak tahu mana ada siapa orang tadi? Waqalat lah, nggak tahu. Sama enggak tahu. Lah kok mani nolak? Waqalu ngucap sama ke hadza Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
Orang pagi adalah Rasulullah, Mbak. Ja'ati teko sapa Rasul ing sira liyah hut bati kepengen ngelamar sapa Nabi ing sira. Kanjeng Nabi metuki peyan nang sakjane kepengin ngelamar. Ya. Kolat ngucap sabatun ana kuntu asko min dalik. Masya Allah, aku benar-benar wanita celaka. Aku benar-benar wanita celaka dilamar Nabi gak gelem. Kalau saya pada monggo madhep sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang maidin ing dunaiku. Hatta jalasa sehingga nunggu sapa Nabi Pisaki Pati Bani Saidah atau dukur wae. Ing dalem bentengi atau terase Bani Saidah. Pada hari yang lain Nabi keluar bersama para sahabat di rumahnya Bani Saidah. Sumakala nuli jamu sama Nabi. Askina ngundenono sira ing ingsun, tolong ambilkan aku air minum. Lisahil marung saya. Kala saya tak restu monggo metono ingsun lahir krana wangake hadal kodaki ing iki wadah. Kasta itu monggo membeli ingsun wangake dalam wadah. Akhirnya setelah mereka berkumpul, aku ambilkan minuman bersama bejana ini, gelas ini. Jadi gelas ini Pak, turun maturun Pak. Nah saat ini isi ini, nak gawe gelas lawas. Oh, gelas tahun dari jadi gaya. Nah wong biyen merupakan kenang-kenangan Pak. Makanya pernah saya ceritakan, Mbak Di kula niku ajamene wah. Layah kok sampai walus. Wong layah kok sampai walus 9 kira nganti napakne. Batok niku kan. Anu sing ngombe batok niku. Ya ngoten sampeyan duwe lap ngoten. Oh iki cilikane Mbak Yumu iki. Cilikane Mbak Yumu. Saiki Mbak Yumu wis tuwek. Kala Abu Ghazal Pak Akroja monggo metokake lana kanggo kita sapa salun sahul bawutal kodaka ing mengkono-mengkono wadah. Bahkan selanjutnya entah tahun berikutnya atau bagaimana Sahal ketika menghidangkan minuman masih menggunakan gelas tersebut. Wasahibna monggo ngombe ingsun di dalam gelas. Kala Abu Ghazal semastau habaru nuli jaluk supaya nyuwehno ing wadah gak balik sapa Umar bin Abdul Aziz. Nah, rupane enten sing kepingin Pak. Setelah itu Umar bin Abdul Aziz minta kepada Sahal
Saudaraku saya, kalau kamu nggak keberatan, tolong berikan gelasmu itu kepadaku. Bahwa hadayu mambang wehno sama sahel ing gelas lahu maring Umar bin Abdul Aziz. Baik, kalau Anda menginginkan, silakan. Ambillah untukmu. Kalau nanti Pak, biar nemu kunci gadane ini loh, Vespane loh, sing gandeng kanggo busi. Sementara ada jamaah yang punya Vespa, mboten nggak ada kunci niku. Lah kula cerita, kula sebenarnya Pak, monggo. Nah, kebetulan gadane tiang hilang apa pripun kula mboten semeren. Nah, jadi karena Umar bin Abdul Aziz menginginkan gelas itu, Abu Qasim tidak keberatan untuk memberikan. Babul ngayi bakul larangan anu nasi al askiyah malik napa nasi itu malik nun sewu nggih kaya seret pirsa nggih seret itu lan anten cucuke nggih. Jangan sekali-kali minum dengan seret tapi dari atas. Tutupnya dibuka, diwale. Kurang dosa. Kendi. Nah, kendi. Kendi ngisani tekan dukur, cucuke ngene. Sowen iki. Diwale kaya Jackie Chan ya. Jackie Chan lewat Jacqueline. Jadi dewa mabuk. Itu tidak boleh. Jadi kalau minum ya guna gelas karuan mumpung ngoten tok. Jadi wadah ngombe kelihatan cucuk nah itu kalau minum ya dari cucuk. An Abu Sa'id bin Khudri radhiyallahu anhu Abu Sa'id kala cerita Sapa Abu Sa'id ngarang sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anu punasi saking malik al astiyati ing wadah ngombe. Ayas riba yang ngombe sapa wong min afwahiha saking cangkeme wadah. Nah, ini khususnya wadah banyu yang terbuat dari kulit. Kita dari nanti yang semerep hanya mendengar cerita saja. Bahkan mungkin teng Nganjuk niku wonten tiang kriyane Madiun, Pak. Tapi keturunan Arab, namanya Bang Salim. Ya, itu diterapkan bisa menguliti kambing tanpa dibeli. Mboten sigang. Jadi itu ngetoke dugi gulu beri Pak. Entah diberi obat apa ndak tahu. Tapi ditarik ngoten ngungkul kaya urune bantal. Nah, niku terus disama itu diberikan alat untuk membuang bulu-bulunya. Yang akhirnya kayak kulit jaket kulit ini tadi ini. Nah, itu kalau ngisi dari sini Pak, nanti ditaleni. Ini sikil-sikil ini kan bolong aja ditaleni. Mungkin kalau sekarang diberikan keran Pak, ditaleni ya, kerannya kalian buka. Nah itu kalau minum kalau itu dari situ. Nggak boleh dari sini. Kesawan tawali gerejuk-gerejuk. Nah ini yang dimaksud ihtilasi. Membalik bejana.
Ayo kelada, tapi riwayatnya nanti dalam riwayat lain, waktu nasua, utawi malu, wajah, maksudnya, ayo kelada, roksa, dibalik kepalanya, artinya, yusroba minu. Jadi ngombe ini apa? Dukur. Nah ini yang dilarang. Sampai ojo malah ngoten Pak Sali ngombe sekaligus habis ning mawon mboten oleh ya. Oke. Jadi kalau minum pakai gelas tapi niku biasanya nak mboten ngombe panas, ngombe adem. Kata soda gembira. Nah, karena rasa haus glek sekali enggak separuh gelas amblas. Nah, ini kata Rasulullah seperti cara minumnya unta. Wa iba kariba kadukum para yasrab kasyarabil ba'ir. Apabila seseorang minum, janganlah minum seperti cara minumnya unta. Mungkin sering saya contohkan. Jadi minum yang benar ini, Bismillah. Tingkati Pak Bu ya. Jadi tidak boleh sekali glek saat cingkir amblas. Jadi jangan sampai udara yang dari hidung itu masuk ke dalam bejana, kita hirup kembali. Itu Rasulullah di dalam mengatur tata cara di dalam minum. Babun nahi perlarangan anisurbi saking ngombe i aniyatu dhabi ing dalam gelas emas wal bidati lan perak saking sugih Pak piringe emas perak gelase emas perak jadi kan mau surat Az-Zukhruf di situ ada seandainya Allah tidak khawatir manusia jadi kafir semua, akan aku berikan orang kafir rumah dari perak, seluruhnya dari perak. Ya entah panas, buatan ngerti sih. Tangganya perak, jendelanya perak, sampai gentengnya pun dari perak. Namun hal itu membuat aku khawatir akhirnya kebanyakan manusia kafir karena melihat orang kafir gara-gara dia gak percaya pangeran sugih. Nah ngono melok-melok gak percaya dia dadi wong sugih. Ternyata Tidak seperti itu. Ada orang kafir yang kaya raya, ada orang kafir yang miskin pol. Ada orang iman yang kaya raya, ada orang iman yang tidak punya. Makanya namanya saja beda. Kalau orang iman kaya raya, dari satu sisi itu adalah anugerah. Namun tidak lepas itu pun juga merupakan cobaan. Gak duit, orang iman gak duit, jelas itu cobaan. Kalau orang kafir kaya, namanya istijrat, dilulu. Kalau orang kafir miskin, namanya apa Pak? Ada yang mengatakan seksaan, kafir gak duwe. Jadi kalau iman kaya, mungkin harus bisa seperti Sulaiman. Begitu Sulaiman melihat kursi emas yang didapat dari Sabah. Sabah itu konon katanya sekarang itu Yaman nih Pak Sabah.
Sulaiman bilang, hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah dari Tuhan kami. Lihat Mulani. Namun semata-mata Allah menguji aku. Askuru am akuru. Bisakah aku bersyukur ataukah justru aku menjadi orang yang kufur? Jadi kalau kita misalkan mendapatkan anugerah entah dari apa, ya, di bidang apa, jurusan apa, misalkan merasa hidup kita bahagia, jangan lupa itu pun juga cobaan. Hadza min fadli rabbi. Ini adalah anugerah dari Tuhan kami, kata Sulaiman. Liyabluwani, tapi Allah menguji aku. Askuru, apakah aku bersyukur? Akuru, ataukah justru aku menjadi orang yang kufur? Karena cobaan dengan kekayaan itu juga bahaya lah, Bu. Di dalam surat Al-Alaq, napa Bu? Surat Al-Alaq. Napa Mas Joko? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalla innal insana layatagha arra'a istaghna. Nah bacane waras lah. Kalla innal insana layatagha arra'a istaghna. Arra'a istaghna. Ya dulu almarhum, pun almarhum dah, cuma angar terus ah. Niku kerajane wong maca biyen wis napase tuwa rupanya menguasai bacaan Samba'ah. Jadi Al-Qur'an ini diturunkan di atas 7 huruf. Jadi mengikuti masing-masing daerah. Nah, orang-orang 7 nih Pak, nggak ada murid loro-loro. Mulane bacaan selikur nak kan. Kalau waktu belajar itu nggak ada Quran pitu Pak. Jadi Quran pitu, sak Quran itu bagian cukup pensil pakai abang hijau biru. Niki nama gurunya masing-masing makin gantung nikut anak buahnya, muridnya ngikuti. Aris tagna waduki orang ini saji tapi nak keliru nih betul jalan nih Pak. Adapun yang ada di dalam surat Hud Baqalah rekadi bismillahirrahmanirrahim niku mboten waras Pak. Biasa kapas ya. Cuma di situ ada tulisan alif, mim, la, tak marbuto. Imalah bacaannya ya, imalah setengah nawa miring. Macam-macam roh, macam re. An Abdullah bin Ukaihim. Api ada jenenge Ukaihim. Kala Abdullah kuna ana ingsun Abdullah iku ma'a Hudzaifah sartane Hudzaifah bil madain ana ing madain. Mas tasko monggon balu ngombe sapa Hudzaifah tu Hudzaifah. Akhirnya Hudzaifah mampir nanggone koncone minta air minum. Paja'alu monggo teko ing Hudzaifah sapa Dikon itu nama orang. Dikon. Bisa rapi lawan bawa nongbe
Bi inain ing dalam wadah min bidatin saking perak. Kita ngombe gelas perak. Nah, sing didamel sponsor ini mak madai obat itu gelas lawa. Sing enten gambare ulane, Pak. Kobra. Mari mayu menggambalangake sapa budaya ing dikon di lawan wadah. Oh, iso dilantemno nang ngene sing ngekeki, Pak. Jadi kalau asli adalah suatu tim cerita saya pernah bepergian bersama Kudaipa di Madain, Senes Madiun. Lalu Kudaipa mampir ke rumah sahabatnya namanya Dikon dan di situ Kudaipa minta air minum. Lalu Dikon mengambilkan air minum yang gelasnya terbuat dari perak, langsung disawat nonangane Dikon. Wakalan ngucap sapa Kudaipa. Ini satene ingsun iku puripun ngabari ingsun ing sira kabeh. Ani saking satemene ingsun iku amartuhu mrentano ingsun ing Dikon ala yaskini yen ora yen aja ngombeni sapa wong ing ingsun pihi ing dalem wadah perak. Saudara-saudara, kenapa saya lemparkan gelas itu kepadanya? Karena saya sudah sering mengingatkan, melarang Dikon untuk menggunakan wadah dari perak. Hingga sekarang masih tetap menggunakan gelas perak, makanya saya lempar. Kenapa? Wa inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam monggo satemene Rasulullah itu kala dawuh sapa Rasul. La tasribu aja ngombe sira kabeh Kina ibadi ing dalam wadah emas Wati babi lan perak. Karena masalahnya Rasulullah melarang menggunakan bejana dari emas dan juga dari perak. Bahkan wala talfasu lan mojo nganggo sira kabeh atibat ing sutra. Tibat itu sutra yang agak tebal, wal karir sutra yang tipis. Kenapa? Pak Imnawi monggo satemene mas perak sutra lahir untuk mereka orang-orang kafir di dunia. Walau dan mas perak sutra lakum kanggo kabeh fil akhirati ing dalam akhirat yaumul kiamati misal dina kiamat. Emas perak itu untuk mereka di dunia, tapi untuk kalian di akhirat. Ini ada Pak. Hadis ini saya tidak boleh dibilang tidak pernah mendengar ustadz menyampaikan hadis itu Pak. Kalau saya alif Pak, apal hadis ini ya. Cuma setelah saya menyampaikan itu kalau sanksi Pak. Ini kalau hadis itu soki apa doib. At-dunya si jenul mu'min
wa jannatul kafir. Ini kan dunia itu penjara bagi orang iman, surga bagi orang kafir. Akhirnya karena saya penasaran lah kalau madosi, alhamdulillah, syauki ternyata. Nah, terus pembahasan itu pripun? Dunia itu surga bagi orang kafir, penjara bagi orang iman. Arti yang sebenarnya orang kafir diberikan kebebasan di dunia. Karena tujuan mereka hidup hanyalah kepuasan. Urip sing penting mangan. Hidup untuk makan, untuk senang-senang. Sedangkan untuk orang iman, sujudul mukmin. Artinya apa? Orang iman selalu dihadapkan dengan berbagai macam tantangan. Ini dosa, ini dosa, ini dosa, dosa. Ibarat hidup di dalam penjara. Jangan sampai, maaf Pak ya, maaf. Ini pernah terjadi. Waktu itu Pak Broto wonten itu. Bahkan ketika itu yang mengisi ceramah walimah itu beliau. Selesai ceramah, dan ini yang satunya teman kita, teman dekat kita, yang satunya ya napa nggih? Napa termasuk simpatisan apa pripun? Ya kadang-kadang melang ngriki, kadang ngriku. Ngomong apa ceritane niki? Suwe kanang tretes. Lah pengertian itu angkut umum yang ngomong ini arahnya kan pun jelek ya, padahal tretes itu luas. Ya nagangke dulure. Tapi jelas yang krungu omongan itu pun maknane elek. Teman kita bilang, kamu gak dengar nasihat kan? Kerupuk, omong. Cak, aja mana nang kene. Nang kene ayat lho wis sawake maksiat. Yang diambil contohnya yang maksiat lah. Kuasane pangeran Pak Adam itu langsung pada waktu ini berapa pun Pak Broto mawon dan selawe tahun mboten enten. Petambak niku rumiyin andalane Bandung ya. Lah Bandung itu Pak biasanya untuk ahli tambak tenggene jenenge tambak itu wonten suket sing jenenge ganggung. Ganggung niku disegreki Pak, dibosokne niku dadi pangane Bandeng. Nah sing luwe cerdas disegreki tuntasno nggih anggon alun ditembungno malih. Tapi nek langsung disegreki biasanya niku kadang-kadang kebangkeren mateni Pak. Dintas setengah kering dicemplungno. Tambah itu yang iki Pak. Mboten metu gandunge belas. Bersih tambah ini. Mboten malas seneng malas sumpah. Lah kok gak malah bingung. Galak makane, Pak. Nah, nanti orang-orang kontan lah siksane pangeran. Wong ngomong maksiat kok gak sungkan. Berani ngomong maksiat itu kalian pun misalkan berani melakukan maksiat. Jangan ngomong, Pak. Hanya dirinya dan Allah yang tahu. Istighfar kepada Allah. Menyesali perbuatannya. Kok malah hati-hati onek. Gini lu namanya mujahirin. Mujahirin. Semua umat itu diampuni oleh Allah.
kecuali mujahirin. Sahabat kebingungan, apakah bukan muhajirin ya, mujahirin. Mujahirin itu apa ya Rasul? Mujahirin itu orang yang malam hari melanggar sudah ditutupi oleh Allah, tapi pagi hari bercerita, merasa bangga atas pelanggarannya. Atau di pagi hari melakukan kemaksiatan, tidak ada yang tahu. Itu kata Rasulullah, satarallahu lahu. Allah telah menutupi rahasinanya. Tapi malam hari cerita, itu buatan Singapura. Jadi ngelakoni maksiat malam hari, masih dilindungi oleh Allah, tidak konangan. Tidak pagi hari ngomong. Atau sebaliknya pagi hari melakukan pelanggaran, malam hari cerita. An Ummi Salamata saking Bu Salamah radhiyallahu zauji Nabi garwane Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ummu Salamah bercerita, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Kalau Rasuli dari Ummu Salamah bercerita, Ummu Salamah itu istri Nabi. Apa yang diceritakan? Bahwasanya Rasulullah pernah bersabda, alladzi yasrafu fi anyatil fiddah, alladzi utawi wong yasrafu kang ngombe fi anyatil fiddati ing dalam bejana dari perak, minum dengan wadah yang terbuat dari perak. Inama yujarkiru, saat temene nggodhok sapa wong tibat nil metenge naro danam. Wong sing uripe ngombe gawe bejana, apakah piring apakah gelas dari perak dari emas, itu sama dengan menggodok neraka di dalam perutnya. Kalau di dalam surat 4 ayat 10, alladzina yaquluna annal yatama dzulman innama yaquluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira. Orang-orang yang makan harta anak yatim dengan melampaui batas, maka sebenarnya apa yang dimakan itu adalah api. Boleh tak makan harta anak yatim, namun kata Rasulullah atau dalam firman Allah juga mengatakan hanya sekedar tuas yang rambut. Misalnya 4 atau 5 bersaudara. Nah, dari saudara-saudara ini sudah punya anak-anak. Salah satu orang tuanya meninggal, anaknya masih kecil. Diramut Pak Dini, apa mungkin misanane ya. Nah, kalau yang ramut itu keadaannya orang yang beruang, berduit, tolong upayakan untuk tidak mengambil harta anak yatim itu. Sekedar merawat, membina, mengembangkan. Tapi kalau yang merawatnya yang ngaturi mboten duwe, falyakul bil ma'ruf, makanlah dengan cara yang baik. Sekedar istilahnya opah ngeramut. Kalau eling mak rumiyin sing nganjuk niku. Sepeda wae, iku sepedane ponakane.
bapakne arek iki mati lah iku Pak Like. Lah kayak sepeda nak misalnya dijarno lah tambah rusak ya nggih, tetep digawe, Pak. Tapi namanya tetap milik keponakane. Kira kebel sing utuh. Lah nak barang niku dengan diramut apa? Nah yang nate. Nah, seperti itu Pak boleh digunakan. Toh makin misalnya dane rusak ya ditokone. Mboten kok dijarno digantung. Tapi riwayatin ada pun di dalam riwayat lain analadi sak temene wong yakulu kang mangan au yasrabu utawa ngombe fi aniatin dati wadahabi. Nah, kalau tadi sifatnya orang yang minum dengan menggunakan bejana dari perak, sesungguhnya mereka telah menggodok neraka di dalam perutnya. Sedangkan di dalam riwayat lain, orang yang makan dan minum menggunakan gelas emas atau piring emas atau perak. Jadi sekalipun kaya raya, karena masalahnya itu adalah larangan. Nanti masing loh, jadi ngomong nikmati loh. Nikmati itu bukan berarti seneng-seneng, Pak. Makanya namanya faro. Belum jauh. Surat nomor hubungannya kali korun lah. Surat Kahfi Pak ya. Iqala lahu sahibu la tafrah innallaha la yuhibbul farihin. Ya pran itu seneng-seneng Pak lihat maknane. Ya serem. Alamak basirin seneng-seneng. Tapi farihin itu senang yang mengandung makna dosa. Bersenang-senang karena dosa itu namanya yasra. La tafrah. Innallaha la yuhibbul farihin. Wa tatazi surat itu Pak. Qasas. Surat Qasas Mat. Innallaha la yuhibbul farihin. Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Lacut, farihin itu kelacut. Kita sebagai iman dalam tanganmu, dalam tanganmu. Wa antumul alawna. Dalam surat 4, wala ta'inu fiti wa'il kaum. In takunu ta'lamuna fa'inahum ya'lamun kama ta'lamun wa tarjuna minallahi ma la yarjun. Wahai orang iman, kamu jangan merasa hina. Jangan merasa lemah diri di dalam kamu mencari kaum. Jika kamu merasakan sakit, mereka pun merasakan sakit seperti sakit yang kamu rasakan. Namun, kamu punya harapan dari Allah yang mana mereka tidak ada harapan itu. Orang iman jeripaya ada harapan surga. Sementara malah yarjun, mereka tidak ada harapan sama sekali. Jadi pada seneng ya Pak, tapi seneng karena bisa menjalankan melalui kejikan Nabi. Ida sarratka kasanatuka wa sa'atka sayyatuka wa anta mu'min. Apabila bisa mengembirakan kamu, kebaikan kamu, dan menyusahkan kamu, keburukanmu, berarti jiwamu iman. Ida sarratka kasanatuka. Nalikane nyenengno awakmu, kebaikanmu, wasa'at kasayyatuka. Lan wisahno ing awakmu kejelekanmu. Pernah saya contohkan, ada seorang Bambungan. Ndak Bapak Bambungan nih. Biyen ngene Wonokromo, Wonocala Wonokromo.
Niku kuat napa sampai saling senten napa mboten tilem teng ngisore jembatan niku Pak. Tasih enten napa mboten niku. Ah, iku gambarane ngono ya. Turune nggih ngisor jembatan, tapi bedane guyon. Setelah dipanggil, Pak, 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 nggih Pak, nuwun sewu Pak. Jenengan niku tilem teng ngisore jembatan, kok isih iso guyon lho. Aneh. Napa sing garae sampeyan iso guyon? Pak, masih kula niku tilem kula teng ngisore jembatan. Saya bisa tertawa, kenapa? Saya bisa menjalankan perintah Allah. 5 kali salat saya bisa berjamaah. Waktu pengajian saya bisa ikut di majelis taklim. Ketika ada anjuran untuk memberikan sedekah, ya walaupun hanya sedikit saya bisa ikut meringankan beban saudara saya. Itulah yang membuat saya senang. Sementara ada seorang raja telah bawa telek gak dolek, teletom gak nyolong, banyune hampir sak sawah. Saking sugih Pak, tapi nggak pernah terlihat ceria, sedih mawon. Paduka, maaf, iya ada apa ya? Paduka ini kami perhatikan kok tidak pernah terlihat ceria. Padahal Paduka tidak kekurangan segala sesuatu. Apa yang menyebabkan? Ya mungkin kamu melihat saya tidak kekurangan apapun. Tapi kenapa saya tidak bisa merasa bahagia? Karena saya belum bisa melaksanakan aturan Allah dengan benar. Itulah yang membuat saya susah. Mulane al-hubbu fillah wal bughdu fillah minal iman. Senang karena Allah. Ya. Benci karena Allah. Itulah bagian daripada iman. Mendiwali senang karena pelanggaran itu jenenge tabrok, melampaui batas. Para Bapak Ibu, ya barangkali itu kajian kita untuk kali ini. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kurang lebihnya mohon maaf. Mari kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.